Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Nas pembimbing terambil dari kitab Keluaran 20 ayat 2. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan hukum Allah, kitab Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita akan mengucapkan pengakuan dosa secara bergantian. Dan bersama-sama kita katakan, "Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu. Kami telah berdosa terhadap sesama kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Telah banyak kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami ya Kristus, kasihanilah kami ya Tuhan. Amin." Sebagai berita anugerah pengampunan, mari dengarkan Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Mari kita berdoa untuk merenungkan firman Tuhan. Kita satu hati dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur pada kesempatan pagi ini umat-Mu dapat beribadah meski secara online, virtual yang kami lakukan, Jemaat GKP Kramat. Dengan segala keberadaan kami percaya Tuhan yang menyempurnakan, Engkau memberkati. Bahkan dalam ibadah pagi dengan cara online ini juga, kami dapat tetap merasakan persekutuan dan berkat-Mu dalam firman Tuhan, yang sebentar kami akan dengarkan dari membaca kitab suci pada bagian yang kami siapkan, karena kami yakin Roh Kudus yang membimbing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Bapak Ibu Saudara remaja muda, kitab suci kita Matius pasal 21 ayat 33 sampai 46. Saya akan bacakan buat kita. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya, ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Yang berbahagia kita semua yang mendengarkan firman Allah dan melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam Injil diceritakan ada sekelompok orang yang gerah akan isi perumpamaan Yesus, yaitu sekelompok Farisi dan imam-imam kepala.
Mereka merasakan Yesus seperti memojokkan diri mereka. Pada ayat yang ke-45 disebutkan tadi. Dan itu membuat mereka emosi dan berencana untuk menangkap Yesus. Pada ayat yang ke-46 disebutkan. Sebenarnya apa yang salah pada isi perumpamaan Yesus itu? Setelah menyampaikan perumpamaan, Yesus berkata, kalau kita lihat pada ayat 43. Sebab itu, aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu, dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Ternyata Yesus mengingatkan tentang kerajaan Allah yang akan diambil daripadamu. Tentu, kalau kita perhatikan dalam sejarahnya, sebagai satu bangsa yang besar, umat Allah, Israel, dan bahkan juga para pemuka agama, imam-imam kepala, ahli-ahli Tauratnya, dan kelompok Farisi, merupakan pihak yang begitu patuh, begitu setia akan hukum Taurat Musa. Mereka sangat ketat memberlakukan itu, baik untuk diri mereka, terlihat demikian, dan juga orang banyak, masyarakat, umat beragama saat itu. Dan mereka menilai sebagai orang-orang yang berhak atas kerajaan Allah itu. Mereka menganggap dan meyakini merekalah calon warga sorgawi. Ketaatan hukum Taurat dan hari Sabat mempertegas keyakinan mereka akan hal itu. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, betul bahwa mereka begitu taat kepada Taurat Musa. Tetapi kita perhatikan bahwa satu sisi, selain mereka taat kepada Taurat Musa, mereka justru memperlihatkan sikap hidup yang mudah melontarkan kebencian, melontarkan ungkapan dendam mereka, bahkan rencana-rencana jahat mereka, atau sinis kepada orang-orang yang berbeda dengan pandangan mereka. Dan pada akhirnya terlihat apa yang mereka lakukan tidak menghasilkan buah sebagai seorang yang beragama atau umat Allah, atau yang mengklaim sebagai yang berhak akan kerajaan Allah. Kalau kita melihat dalam Taurat, bahkan Yesus pun pernah mengingatkan, inti dari Taurat adalah mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Ungkapan-ungkapan sikap hidup pemuka agama, ahli-ahli Taurat, kelompok Farisi, imam-imam kepala, betul, mereka menunjukkan ritual keagamaan sebagai ungkapan mengasihi Allah. Tetapi dalam praktek keseharian mereka terhadap sesama mereka yang berbeda, seperti kepada pemungut cukai, ya, orang-orang Sunda disebutkan dalam kitab suci kita, mereka tidak suka, mereka membencinya, dan berarti untuk mengasihi sesama, mereka punya ukuran sendiri, dan itu tidak seperti yang Yesus maksudkan dari inti Taurat Musa. Bahkan sejarah mencatat, Bapak Ibu Saudara, justru banyak nabi yang hadir di tengah umat Israel. Mereka hadir dan dibunuh oleh umat itu sendiri. Pada Lukas pasal 13 ayat 34 dicatat oleh Yesus. Dikatakan begini. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Realita itu sangat jelas teringat oleh banyak orang, bahkan Yesus pun mengetahui hal itu. Di sini Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak melihat buah yang harus mereka hasilkan sebagai umat beragama, sebagai orang yang percaya
umat pilihan Allah, umat Israel. Sebagai orang yang percaya kepada Allah semestinya memperlihatkan buah keyakinannya. Tadi dalam inti Taurat, mengasihi Allah, tapi juga mengasihi sesama. Mereka justru penuh dengan rasa benci dan nafsu kekuasaan. Mengklaim dirinya sebagai yang paling benar dan tidak merasa salah. Dan bahkan mereka mudah tersinggung bila ada pihak-pihak termasuk Yesus dalam perumpamaan yang kita baca tadi mengungkapkan realita sikap hidup mereka yang memprihatinkan. Dalam ilustrasi perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur, Bapak Ibu Saudara. Memang kalau kita baca tadi ilustrasi tersebut, perumpamaan tersebut, bisa memperlihatkan siapa itu penggarap-penggarapnya. Siapa itu tuan tanahnya. Dan siapa itu anak tuan tanahnya. Sebagai sebuah alegori kita bisa mengkaitkan beberapa bagian. Tapi tanpa mengalegorikan lebih jauh, justru saat itu mereka sudah paham siapa yang dimaksud dan siapa yang dituju oleh perumpamaan Yesus. Ada kata-kata kunci yang sangat penting yang langsung direspon oleh mereka. Penggarap-penggarap yang coba menguasai yang bukan haknya. Tanah sewaan seolah menjadi miliknya dan akan menguasai dan tidak diserahkan kepada ahli warisnya, anak tuan tanah, sehingga mereka harus membunuhnya. Tidak terima untuk memberikan berkat bagi pemilik tanah atau tuan tanah. Menolak memberikan hasilnya ketika hamba-hamba tuan tanah datang meminta bagiannya. Bahkan sikap yang kemudian membunuh itu sebagai pertegas bahwa itu juga yang syarat dalam satu kebersamaan umat Allah ketika hadir nabi-nabi Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, ilustrasi itu mudah dipahami oleh sekelompok Farisi, pemuka agama, imam-imam kepala atau ahli-ahli Taurat. Sebab seolah-olah mengingatkan mereka tidak membuahkan hasil. Malah pada ayat yang ke-32 pada pasal 21 ini. Sebelumnya saya mengutip demikian. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Apa yang mereka lakukan kepada nabi-nabi atau ilustrasi tadi, penggarap-penggarap itu tidak merasa menyesal telah bertindak jahat, memukul, melempari batu kepada hamba-hamba tuannya, bahkan anaknya dibunuh. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus hanya ingin kalau seorang itu percaya kepada Allah, maka tunjukkanlah buah-buah kepercayaannya itu. Perlihatkanlah itu. Hadirkan kebenaran yang diyakini dari kitab suci. Perlihatkan sikap rendah hati. Bukan kita yang dengan egonya ingin menguasai semuanya. Kita adalah umat yang tunduk hanya kepada Allah. Dan bahkan bagaimana sikap mengasihi merupakan sikap yang penting sebagai bentuk seorang yang percaya kepada Allah. Bukan malah kebencian atau mudah menghakimi satu sama lain. Dan dalam ilustrasi itu, tindakan membunuh orang lain yang berbeda dengannya, sesuatu yang sangat memprihatinkan Yesus. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hasilkan buah dari kepercayaanmu kepada Tuhan. Dan itu perlu diperjuangkan. Jadikan itu sebagai hal yang utama. Sebab kalau tidak demikian, maka sia-sialah hidupmu. Pada ayat yang ke-43 dikatakan, sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu. Dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu.
Tuhan Yesus punya hak untuk memberi, namun juga untuk mengambil. Dalam sebuah keyakinan hidup seorang yang percaya, diberikan kesempatan menghadirkan buah keimanannya dan disediakan kerajaan Allah. Namun bila tidak demikian, tidak dilakukan buah yang menghasilkan keimanannya, sesuatu yang sangat penting bagi Yesus, maka akan diambil dan akan diberikan kepada bangsa lain. Saudara, Bapak, Ibu, di masa pandemi COVID-19 ini, pergumulan kita terasa semakin berat. Sesuatu yang tidak mudah kita jalankan. Emosi kita seolah selalu diuji dalam menyikapi realita ini. Apapun itu, tetapi mari, apakah sikap-sikap seorang yang percaya itu menjadi hilang karena besarnya pergumulan kita, beratnya langkah kita di tengah pandemi COVID-19 ini? Persekutuan yang mungkin telah kita bangun sebelumnya karena COVID-19 menjadi kendor. Kesulitan akan persoalan-persoalan lingkungan sekitar kita, bahkan keluarga kita, membuat kita putus asa untuk menjaga persekutuan dengan Tuhan, seolah kita mengatakan tidak ada berkat, tidak ada sukacita, tidak ada hadirat Tuhan yang melegakan di tengah persoalan hidup ini. Banyak hal yang kita bisa katakan. Kita nggak lagi fokus kepada apa yang baik yang Tuhan minta, selain bagaimana bertahan dan bahkan mengambil semua untuk kenyamanan kita, menguasai sesuatu yang mungkin penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Kita mengisolasi diri, kita mencari aman dengan diri sendiri. Itu tidak salah. Tapi ketika itu memutuskan relasi, komunikasi, hubungan dengan sesama kita, keluarga kita, sekitar kita, itu menjadi hal yang memprihatinkan. Hadirkan buah, hadirkan sikap yang menunjukkan kita tetap percaya. Kita tetap percaya. Usia kita yang semakin bertambah, seiring waktu yang berjalan tanpa tahu kapan berhenti COVID-19 ini, tidak akan bisa melelahkan semangat kita, memberikan buah keimanan kita. Sikap percaya, sikap mengasihi, sikap rendah hati, dan bahkan berjuang untuk selalu menghadirkan sebagai orang yang menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, masa pandemi COVID-19 sudah terus menjadi pengalaman kita. Tetaplah itu menjadi ruang menghadirkan sikap-sikap yang semakin percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Dan bahkan banyak orang yang bisa terberkati dengan sikap kita. Dalam Matius 12 ayat 33 dikatakan, Bapak, Ibu, Saudara, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Tetap perlihatkan diri Anda sebagai seorang yang percaya. Dan hadirkan kasih Tuhan secara nyata. Amin.
Mari Bapak Ibu Saudara remaja muda dengan sikap berdiri kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara, Bapak Ibu, remaja muda kita satu hati dalam doa syafaat. Bapa di surga, kami menyerahkan segala sesuatu yang kami akan lakukan di dalam pemeliharaan-Mu. Biarlah kami tetap percaya dan tidak berkurang. Jauhkan rasa ragu dan khawatir kami. Justru di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, sikap-sikap percaya kami nampak sebagai buah keyakinan kami akan kasih Tuhan, sukacita iman kami. Buatlah kami terus berpengharapan, bahkan memperjuangkan segala sesuatu yang baik, sesuatu yang berguna, bermanfaat, baik untuk diri kami maupun juga orang lain. Keluarga kami, lingkungan kami, pekerjaan kami, pendidikan kami, usaha kami, keseharian kami. Bahkan dalam lingkup yang lebih luas, di mana Engkau tempatkan kami. Kami percaya Bapa, sungguh kami tidak berkurang. Berkat-berkat-Mu tercurahkan. Biarlah kami selalu mau berbagi di tengah persekutuan gereja. Berkat-berkat yang menopang pelayanan, persekutuan dan kesaksian. Semua yang Kau berikan tidak untuk kami kuasai sendiri. Segala talenta, waktu, berkat tidak untuk memuaskan kedagingan kami sendiri. Tetapi justru berbagi. Menghadirkan relasi, komunikasi yang baik. Saling menguatkan, menopang di antara kami. Bapa, berikanlah kami hati yang bersih, rendah hati, tetap mengerjakan hal-hal yang baik sesuai dengan firman Allah sebagai buah iman kami kepadamu. Apa yang baik Tuhan berkati,
Bahkan untuk pemerintah kami yang terus berjuang mengatasi resesi ekonomi, bahkan juga menemukan penanganan yang paling terbaik akan COVID-19 ini secara medis kesehatan, bahkan juga dalam sisi kehidupan ekonomi dan sosial. Semua yang terbaik pemerintah lakukan. Kami percaya Tuhan berkati. Bahkan pihak-pihak yang coba memperkeruh upaya-upaya itu, Tuhan berikan hikmat buat mereka kembali menghadirkan peran mereka sebagai warga negara Indonesia yang sedang sama-sama berjuang untuk sebuah kehidupan yang lebih baik. Berkati juga gereja-gereja Tuhan yang tetap menghadirkan pelayanan, kesaksian, dan persekutuan di tengah masa COVID-19 ini. Tidak berkurang semangat, bahkan untuk penatua, Majelis Jemaat GKP Keramat khususnya. Tuhan berikan semangat dalam hikmat-Mu mengerjakan tugas-tugasnya. Dan juga warga jemaat, mulai dari balita, anak-anak remaja muda, usia lanjut, semuanya sehati sepikir menghadirkan kesaksian iman mereka. Buah-buah yang membuat banyak orang mengenal bahwa kami adalah murid Kristus. Tuhan berkati setiap pergumulan keluarga lepas keluarga. Atas berbeda keyakinan satu sama lain dalam lingkungan anggota keluarga atau masyarakat. Tetap ada hikmat dan mengerjakan sikap-sikap kasih. Juga dalam keadaan sakit dan lemah usia lanjut, orang tua kami tetap semangat dan boleh percayakan apa yang terbaik, bahwa Tuhan menuntun mereka dan memampukan mereka menjaga diri mereka dengan tetap baik. Bahkan juga untuk setiap orang, anak-anak kami yang sungguh-sungguh di masa belajarnya ini Tuhan, tidak berkurang semangat meski secara online. Tuhan cukupkan apa yang menjadi kebutuhannya. Bahkan semua kami bersama-sama, ada banyak peluang berkat Tuhan terbuka bagi setiap orang yang setia di dalam kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus. Kami bawa dan bersama mengucapkan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga yang bersalah kepada kami. Dan janganlah mengenal pencobaan. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri Bapak Ibu Saudara, kita akan memuji Tuhan. Mari sebarkan Injil. Sebarkan Injil ke seluruh dunia. Saudara-saudara, Bapak Ibu remaja muda yang dikasihi Tuhan, kini tetap lanjutkan keseharian kita dengan tetap menaruh harap pada pemeliharaan Tuhan, sebab Ia mengasihi kita. Hal yang baik untuk orang mengenal kita dari buah keimanan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan menyertai saudara-saudara. Amin. Saat teduh pribadi, ibadah minggu selesai.